Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Ya, jadi hari ini kita lanjutkan materinya di bab 2 limit dan fungsi pada bagian operasi pada fungsi. Ya, untuk operasi pada fungsi itu terdiri dari beberapa ya, jumlah, selisih, hasil kali, hasil bagi, pangkat, dan juga komposisinya. Untuk subbab pertama atau untuk bagian pertama dari operasi pada fungsi ini, kita akan membahas operasi jumlah, jumlah, selisih, hasil kali, hasil bagi, dan juga pangkat. Ya, berikutnya kita juga akan membahas mengenai daerah hasil dari operasi-operasi ini. Ya, kita masuk ke contohnya supaya kita lebih memahami mengenai operasi pada fungsi ini. Selain itu, kita juga diminta untuk menentukan daerah asal untuk operasi pada fungsi ini. Mengenai daerah asal sendiri itu sudah kita bahas mengenai pertemuan sebelumnya ya. Kali ini kita akan membahas mengenai daerah asal pada operasi-operasi ini. Ya, kita perhatikan ini ya. Ada dua fungsinya ya, tentu saja karena ini adalah operasi. Jadi minimal ada dua fungsi yang terlibat. Jadi fungsi pertama itu fx sama dengan x dikurang 3/2, dan fungsi kedua adalah gx sama dengan akar x. Nah, kita akan saya tulis dulu ya untuk operasi-operasinya, baru kita kerjakan sama-sama. Untuk operasi jumlah, ya, f ditambah gx yang sama dengan fx ditambah gx, ya gitu. Nah, berarti fungsinya kita jumlahkan saja seperti biasa. Berarti x dikurang 3/2 ditambah akar x. Nah, untuk domainnya kita perhatikan kedua bagian ini. Ya, jadi untuk bagian pertama x dikurang 3/2 ini tidak ada masalah, tidak ada kendala yang mengharuskan kita mencari tahu lebih jauh. Untuk akar x, ya ini yang bisa ditinjau kendalanya apa saja ya. Nah, untuk bentuk akar dia tidak boleh negatif ya. Minimal nilai x di sini yang bisa memenuhi itu adalah 0 dan positif. Nah, berarti domainnya minimal 0 ya, berarti 0 sampai ya. Selanjutnya untuk operasi selisih atau pengurangan, f dikurang gx itu sama saja dengan fx dikurang gx. Ya, operasi pengurangannya seperti biasa, dikurang saja seperti ini. Nah, untuk daerah asalnya, ya saya pikir sama ya, karena kita perhatikan yang ini dan ini tidak ada masalah. Ya, untuk bentuk akar sama saja ya, minimal nilainya adalah 0. Kita ke operasi hasil kali. Ya, f kali gx itu sama saja dengan fx dikali gx. Ya, kita tuliskan seperti perkalian biasa saja. Nah, untuk domainnya atau daerah asalnya, ya saya pikir sama saja ya. Nah, ini tidak ada masalah. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ya kan? Nilainya tidak boleh negatif, ya, boleh 0 dan seterusnya. Berarti domainnya masih sama, minimal 0 dan maksimalnya tak hingga. Kita ke bagian hasil bagi, f per gx itu sama dengan fx per gx, sama dengan ya pembagian biasa pada fungsi per 2 dibagi akar x. Ini saya angkat naik, berarti di sini menjadi x kurang 3/2 kali akar x gitu. Untuk domainnya, ini perlu hati-hati juga ya, karena ini selain bentuknya akar, dimana kalau bentuk akar itu dia harus minimal 0 ya,
dan harus positif. Dia juga bentuknya per begini dan dia berada di bagian penyebut. Nah, untuk bagian penyebut ini tidak boleh 0 di sini ya. Kalau di sini 0 kali 2 yang hasilnya 0. Sementara pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisi. Sehingga ya, daerah domainnya itu tidak boleh 0 pas ya, boleh 0,1 boleh, 0, sekian boleh ya. Yang jelas dia bukan 0 persis dan bukan negatif, dipaham ya. Jadi bukan 0 karena dia berada di penyebut dan bukan negatif karena dia bentuk akar ya. Berarti 0, sekian boleh, 0 dan maksimalnya boleh tak hingga. Dipaham ya? Jadi kalau bentuknya seperti ini dia selang buka, artinya 0 persis bukan ya, tidak masuk 0 persis. Yang masuk itu mulai 0, sekian gitu. Ini kita ke bentuk pangkat, di bukunya tidak ada ya, saya tambahkan saja. Misalnya pangkat 2 kita ambil, pangkatnya boleh sembarang ya. Pangkat 2 dari fx, berarti ini sama saja dengan fx di pangkat 2 kan. Nah, berarti di sini x dikurang 3/2 berpangkat 2. Ya, itu berarti ini sama dengan x kuadrat. Adik-adik bisa menguraikannya. Jadi kayak gini ya. Berarti x dikurang 3 berpangkat 2 per 2 berpangkat 2. Saya hapus dulu yang di bawah ya. Nah, ini kalau diuraikan x kurang 3 berpangkat 2, saya langsung saja ya. Nanti adik-adik uraikan sendiri. Berarti x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 9 per 2 berpangkat 2 itu sama dengan 4. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Untuk f x berpangkat 2, kan? Atau tidak usah ditulis. Untuk domainnya sendiri itu tidak ada masalah ya, karena meskipun bentuknya super, tapi di bagian penyebutnya itu tidak ada bentuk x-nya, tidak ada x-nya ya. Jadi domainnya itu semua bilangan real. Saya tulis begini, bilangan real ya. Atau kalau mau dalam bentuk salah itu bisa ditulis bintang hingga sampai akhir. Tuh ya. Baik, kita lanjut ke sub bagian komposisi fungsi. Ya, jadi kalau digambarkan seperti ini ya, G komposisi fx itu sama dengan G fx. Artinya seperti ini ya. F itu bekerja pada x menghasilkan fx dan G bekerja pada fx menghasilkan G fx. Itu yang dinamakan komposisi fungsi atau G komposisi fx. Nah, kita ambil contoh yang sama tadi untuk fungsi fx dan gx-nya. Ya, untuk G komposisi fx berarti ya G ini kan akar ya, berarti akar itu x-nya kita ganti dengan ini. Oke, berarti di sini x kurang 3/2. Ya. Kalau f komposisi G, berarti f ini itu akan bekerja pada gx, ya. Berarti x di sini akan kita ganti dengan akar x. Berarti akar x dikurang 3/2. Nah, seperti itu. Ya, berarti ini itu fungsinya kalau ditulis seperti ini ya, berarti G fx gitu. Nah, sementara ini f G x. Nah, untuk daerah asalnya sendiri baik G komposisi F maupun F komposisi G, kita
harus melihatnya secara keseluruhan ya. Nah, untuk G komposisi F, perhatikan ya bahwa ini kan bentuk akar. Nah, bentuk akar itu minimal ini harus 0 ya, tidak boleh negatif. Nah, akan tetapi karena ini bentuknya bentuk per atau bentuk rasional ya kan, yang menyebabkan akarnya ini 0 adalah jika pembilangnya itu 0. Oke. Nah, yang menyebabkan pembilang itu bernilai 0 kalau di sininya 3. Ya kan? Nah, boleh diambil 2 dikurang 3 dia kena minus. Nah, sementara bentuk akar tidak bisa minus ya. Nah, berarti minimal sekali nilainya di sini 3. Boleh lebih. Jadi untuk domainnya sendiri D sama dengan saya bentuk selang saja ya. Nah, itu selang tutup minimal 3, maksimalnya boleh tambah. Nah, gitu. Nah, untuk F komposisi G, perhatikan ya, yang ada kendalanya ini cuma di bagian akar. Ya, boleh minus tidak yang keseluruhannya? Boleh. Nah, yang ini saja yang perlu diperhatikan baik-baik ya. Karena ini bentuk akar, ya, nilai minimal yang bisa kita input ke dalamnya itu adalah 0. Tidak boleh minus. Berarti minimalnya adalah 0. Maksimalnya ya, maksimalnya tak dulu. Nah, bagaimana kalau kita mau menentukan G komposisi F untuk nilai F-nya itu sama dengan misalnya 4 ya. Tidak boleh 2 ya, perhatikan tidak boleh 2, minimalnya 3. Berarti saya ambil misalkan 4 saja ya. G komposisi F 4. Nah, ini kan sama dengan G F4 ya. Nah, gitu. Kalau misalnya, jadi ada 2 cara untuk menyelesaikannya. Kalau misalnya kita belum mengetahui komposisi fungsinya, kita cuma diberikan 2 fungsi ini, maka kita langsung input nilai 4 ke dalam sini. Kemudian setelah itu baru kita kerjakan pada G. Jadi G, input masuk nilai 4 ke sini berarti 4 dikurang 3 1. Jadi 1/2 berarti G 1/2. Oke. Nah, setelah kita dapat nilai 1/2, kita input ke dalam sini, ya berarti akar dari 1/2. Nah, seperti itu ya. Itu untuk cara pertama. Kalau cara keduanya, kita langsung input masuk nilai input masuk X sama dengan 4-nya ke komposisi fungsinya. Itu kalau kita sudah mengetahui komposisi fungsinya. Nah, ini cara pertama ya. Sekarang kalau misalnya kita input masuk 4-nya ke sini, 4 dikurang 3 1. 1/2 akar. Ya, sama saja ya. Jadi begitu, boleh 2 cara. Nah, adik-adik, berikut ini ada contoh di mana kita akan bekerja sebaliknya. Jadi kita diberikan fungsi Px sebagai fungsi komposisi. Nah, kita diminta untuk menentukan fungsi masing-masing dari Px ini, gitu kan? Jadi, dan kalau kita lihat adik-adik fungsi Px-nya ya, X tambah 2 berpangkat 5. Nah, kalau misalnya kita lihat fungsinya secara keseluruhan, nah, yang terakhir di sini adalah berpangkat 5, ya kan? Sehingga G komposisi F ya X. Nah, yang terakhir adalah G, ya kan? Berarti untuk G sendiri ini berpangkat 5 ya. Nanti X berpangkat, atau dipakai dalam kurung, itu X berpangkat 5. Kemudian untuk Fx-nya sendiri, ya berarti yang di dalam kurung, nanti ini X ditambah 2. X biar tidak pakai kurung, tidak apa-apa. X ditambah 2. Ya, seperti itu.
Ya, selanjutnya adik-adik kita masuk ke bagian terakhir dari subbab ini, yaitu mengenai pergeseran. Dalam hal ini pergeseran fungsi. Itu adik-adik perhatikan ilustrasi berikut ya. Misalkan ada fungsi fx seperti ini. Ya, ini akan kita geser ke kanan dan ke atas. Nah, gitu. Misalkan kita geser ke kanan dulu. Ya, kalau kita geser ke kanan otomatis dia bergerak sepanjang sumbu X ya. Berarti X-nya yang berubah. Jadi F X dikurang H. Nah, misalkan pergeserannya itu sebanyak H satuan. Jadi F X dikurang H gitu. Nah, kalau misalnya ke kanan dikurang, oke, ingat kalau misalnya ke kiri berarti di sini menjadi misalkan H satuan juga, berarti di sini menjadi positif atau penjumlahan. Dipahami ya? Nah, adik-adik, bagaimana kalau misalnya kita geser dia sepanjang sumbu Y? Sepanjang sumbu Y berarti ke atas dan ke bawah ya. Nah, kalau misalnya kita geser dia ke atas, misalkan sebanyak K satuan, ya berarti karena ini sumbu Y, ya dia bergerak sumbu Y, berarti yang mengalami perubahan adalah bagian Y-nya, ya kan? Nanti sebentar saya perlihatkan di papan seperti apa. Jadi kita perhatikan saja bahwa kalau seperti ini digeser ke atas berarti Y sama dengan Fx ditambah K. Ya, jadi seperti ini ya adik-adik. Kalau misalnya kita geser ke atas ya, berarti bagian Y-nya yang mengalami perubahan. Ya, jadi kalau ke atas itu dikurang, Y dikurangi K sama dengan Fx ya. Nah, ini sama saja kalau misalkan K-nya saya pindahkan ke ruas kanan berarti Y sama dengan Fx ditambah K gitu. Ya, jadi ingat ya, kalau misalkan dia bergeser ke kanan berarti X-nya yang berubah tapi dia dikurangi. Kalau misalnya dia bergerak ke atas berarti Y-nya yang berubah dan dikurangi gitu ya. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, kalau misalnya fungsinya seperti ini berarti kita geser ke kanan dan juga ke atas, jadi otomatis yang berubah itu dua-duanya ya, karena dia bergerak baik sepanjang sumbu X maupun sepanjang sumbu Y. Berarti perhatikan ya sama tadi. Berarti kalau dia bergerak sepanjang sumbu X berarti X-nya yang berubah. Dalam hal ini dia sebanyak H dikurangi H ya. Dan kalau dia ke atas ya misalkan sebanyak K berarti dia juga mengalami pergeseran atau perubahan di bagian Y-nya. Berarti dia sebanyak K itu. Ini contohnya adik-adik. Jadi ada fungsi Y sama dengan ya nilai mutlak X. Nah, seperti ini. Nilai mutlak ini atau fungsi ini kalau kita geser ke kanan berarti X-nya yang berubah, kita kurangi misalkan di sini sebanyak 3 satuan berarti dikurangi 3. Oke. Nah, kalau misalnya grafiknya ini kita geser ke atas berarti Y-nya yang berubah ya. Ingat kalau misalnya ke atas gitu berarti di sini mestinya dikurang ya. Y dikurang 2 sama dengan nilai mutlak X. Negatif 2-nya atau minus 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadi di sini menjadi positif 2. Begitu juga kalau dia digeser ke kanan dan juga ke atas, berarti gabungan tadi ya, dia bergeser sebanyak 3 satuan ke kanan berarti dikurang 3 dan 2 satuan ke atas berarti Y-nya juga ya mengalami perubahan sebanyak 2 satuan. Fungsi yang lebih rumit, ini dia fungsinya, Y sama dengan X pangkat 3 ditambah X berpangkat 2. Kalau digeser ke kanan, nah satu satuan ke kiri ya. Kalau ke kiri berarti dijumlah. Kan tadi kalau ke kanan dikurang. Kalau ke kiri berarti dijumlah. X ditambah 1 berpangkat 3. Jadi ini ditambah 1, ini juga ditambah 1. Ditambah X ditambah 1 berpangkat 2. Nah, kalau misalnya dia digeser ke bawah begitu. Nah, ini sebanyak 2 satuan. Berarti di sini dijumlah ya. Berarti Y ditambah 2 begitu sama dengan X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah X kuadrat.
Nah, positif 2-nya ini saya pindahkan ke ruas kanan, menjadi negatif 2. Nah, gitu ya. Y sama dengan X berpangkat 3 tambah X berpangkat 2 dikurang 2. Ya, kalau misalnya fungsinya digeser ke bawah dan juga ke kiri, ya otomatis yang mengalami perubahan itu selain X juga bagian Y-nya ya. Jadi dua-duanya, baik bagian X-nya maupun bagian Y-nya. Sekarang kita perhatikan dulu grafik utamanya. Kita mau melihat ada berapa satuan dia bergesernya. Nah, ini dia. Kita perhatikan yang sebelah sini. Ya, berarti dia berada di titik 0,0 ya untuk ininya. Titik ininya. Sekarang kita lihat yang di sini. Mana dia? Ini dia ya. Nah, di sini dia. Nah, tadinya di sini dia bergeser ke bawah sini. Berarti dia bergeser 2 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kiri. Bisa dilihat ya. Nah, berarti kalau dia digeser 2 satuan ke bawah begitu, berarti Y-nya ya kalau di sini ditambah di sini tadi ya. Nah, berarti kalau dipindahkan dia menjadi negatif 2. Kemudian kalau dia digeser ke kiri 1 satuan, berarti X-nya menjadi tambah 1. Jadi X ditambah 1 berpangkat 3 ditambah X ditambah 1 berpangkat 2. Kemudian dikurangi 2. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami adik-adik.